Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldi Priyo Panji Laksono dengan NIM Digitra S106 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini aku mau menjelaskan tentang pemahaman embedded system dan FreeRTOS dalam pengembangan sistem real-time berbasis microcontroller. Oke, di sini ada beberapa materi yang akan aku sampaikan, yaitu yang pertama GPIO Digital Input Output, lalu ada interrupt dan timer. Lalu selanjutnya ada serial UART, ADC, DAC dan PWM, I2C sensor, lalu SPI storage, DMA, FreeRTOS, task, and smart port, lalu timer and notification, lalu memory advance. Kita pertama mulai dari GPIO Digital Input Output. Jadi GPIO atau General Purpose Input Output adalah pin pada microcontroller yang dapat diprogram untuk berfungsi sebagai masukan maupun keluaran digital sebagai input. Pin GPIO digunakan untuk membaca logika tegangan dari luar, misalnya tombol, limit switch, atau sensor digital sebagai output. GPIO dipakai untuk memberikan sinyal kendali ke perangkat lain seperti LED, buzzer relay, atau transistor driver. Di fungsi utama GPIO adalah menjadi penghubung paling dasar antara microcontroller dengan perangkat eksternal. Tanpa GPIO, microcontroller tidak dapat berinteraksi langsung dengan dunia luar. Pada materi ini biasanya dipelajari juga konsep logika high dan low, arah pin, serta penggunaan pull up dan pull down resistor agar sinyal input tidak mengambang atau floating. Hal ini penting karena pin input yang tidak stabil dapat menyebabkan pembacaan masalah. Tujuan mempelajari GPIO ini adalah agar mahasiswa memahami dasar kontrol perangkat digital dan pembacaan status dari luar. Ini merupakan fondasi dari hampir seluruh sistem embedded, karena sebelum masuk ke komunikasi yang lebih kompleks, kita harus bisa mengendalikan pin sederhana terlebih dahulu. Yang dipelajari dalam materi ini biasanya meliputi konfigurasi pin, input-output, membaca nilai tombol, lalu menyalakan dan mematikan LED, serta memahami bagaimana sebuah pin bisa dipakai untuk mendeteksi kondisi logika tertentu. Contoh penerapannya adalah lampu indikator, on-off, sederhana, pembacaan tombol start-stop, atau pengendalian relay pada perangkat otomatis. Lalu kita lanjut ke interrupt dan timer. Jadi interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara proses utama untuk menangani kejadian penting secara langsung. Misalnya ketika tombol ditekan, data serial masuk, atau timer mencapai nilai tertentu, maka sistem bisa segera merespon tanpa harus menunggu loop utama selesai. Sedangkan timer adalah modul penghitung waktu internal yang digunakan untuk membuat delay, menghasilkan periode menghitung durasi, atau memicu interrupt secara berkala. Fungsi interrupt sangat penting untuk menciptakan sistem yang responsif. Tanpa interrupt, program harus terus-menerus mengecek kondisi perangkat menggunakan polling yang kurang efisien dan membebani CPU. Sementara itu, timer berfungsi untuk pengaturan waktu yang presisi, misalnya membuat LED berkedip setiap 1 detik, membaca sensor setiap 100 milidetik, atau menghasilkan pulsa untuk kontrol tertentu. Tujuan mempelajari interrupt dan timer adalah agar kita memahami cara membuat sistem embedded yang cepat tanggap dan terjadwal. Dalam sistem real time, kejadian tertentu harus ditangani tepat waktu. Oleh karena itu, interrupt timer adalah konsep inti yang sangat penting. Hal yang dipelajari biasanya mencakup jenis interrupt, prioritas interrupt, external interrupt, timer periodik, timer counter, prescaler, dan hubungan timer dengan event sistem. Contoh penerapannya adalah deteksi tombol darurat, pengukuran putaran motor, penjadwalan pembacaan sensor, hingga pembentukan dasar untuk sistem kontrol real time. Kita lanjut ke serial UART. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat tanpa sinyal clock terpisah. UART bekerja sebagai maksudnya UART bekerja menggunakan dua jalur utama, yaitu TX untuk transmisi data dan RX untuk penerimaan data. Karena bersifat asinkronus, kedua perangkat harus disamakan pengaturannya seperti baud rate, jumlah bit data, parity, dan stop bit. Fungsi UART sangat luas, terutama untuk komunikasi sederhana antar mikrocontroller, antara mikrocontroller dengan komputer, atau dengan modul tertentu seperti GPS, GSM, Bluetooth, dan Wi-Fi serial. UART juga sangat sering digunakan untuk debugging karena data dari program dapat dikirim ke serial monitor agar mudah dianalisis. Tujuan mempelajari UART adalah
agar kita memahami dasar komunikasi data digital pada embedded system. Dengan memahami UART, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana data dikirim, bagaimana format datanya, serta bagaimana melakukan troubleshooting ketika komunikasi gagal. Materi yang dipelajari biasanya mencakup konfigurasi baud rate, pengiriman karakter dan string, penerimaan data, interrupt UART, buffer serial, dan teknik parsing data. Contoh penerapannya adalah mengirim data sensor ke laptop, membaca data GPS, komunikasi antar dua microcontroller, atau membuat antarmuka sederhana dengan modul komunikasi lain. ADC. Lanjut ke ADC. ADC atau Analog to Digital Converter adalah modul yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat dibaca dan diproses oleh microcontroller. Karena microcontroller bekerja secara digital, sinyal dari sensor analog seperti potensiometer, sensor suhu, analog, sensor cahaya, dan tegangan baterai harus diubah lebih dulu ke bentuk digital. Fungsi ADC sendiri sangat penting dalam proses akuisisi data dari lingkungan nyata. Dunia nyata menghasilkan sinyal yang sifatnya kontinu. Sedangkan sistem digital hanya memahami nilai diskrit. ADC menjadi jembatan antara keduanya. Dalam pembahasan ini biasanya dijelaskan juga tentang resolusi ADC, tegangan referensi, dan akurasi pembacaan. Tujuan mempelajari ADC adalah agar kita mampu membaca dan mengolah data dari sensor analog secara tepat. Ini menjadi dasar bagi banyak aplikasi monitoring dan kontrol, misalnya pembacaan suhu level air, tekanan, intensitas cahaya, dan lain-lain. Yang dipelajari biasanya meliputi proses sampling, kuantisasi, penghitungan nilai digital, konversi ke satuan fisik, kalibrasi sensor, dan filtering sederhana. Contoh penerapannya adalah pembacaan sensor LM35, pemantauan tegangan api, membaca potensiometer untuk pengaturan set point, serta sistem monitoring analog pada perangkat industri maupun IoT. Lanjut ke DAC dan PWM. DAC atau Digital Analog Converter adalah modul yang mengubah data digital menjadi sinyal analog. Namun, karena tidak semua microcontroller memiliki DAC bawaan, maka sering digunakan PWM atau Pulse Width Modulation sebagai alternatif untuk menghasilkan efek analog semu. PWM bekerja dengan mengatur perbandingan antara waktu aktif dan waktu tidak aktif dalam satu periode yang disebut duty cycle. Fungsi DAC adalah menghasilkan tegangan analog yang halus, sedangkan PWM digunakan untuk mengontrol daya rata-rata yang diterima beban. PWM sangat populer karena lebih sederhana dan banyak tersedia pada microcontroller. Dengan PWM, kita bisa mengatur kecerahan LED, kecepatan motor DC, posisi servo, atau level daya pemanas. Tujuan mempelajari DAC dan PWM adalah agar kita memahami bagaimana microcontroller menghasilkan sinyal keluaran yang tidak sekadar on atau off dalam banyak aplikasi. Kita membutuhkan kontrol bertingkat, bukan hanya dua kondisi. Materi yang dipelajari biasanya mencakup konsep duty cycle, frekuensi PWM, resolusi PWM, perbedaan PWM dan DAC, serta efek frekuensi terhadap beban. Contoh penerapannya adalah lampu dimmer, pengendalian kipas, kontrol motor DC, pembangkit gelombang sederhana, dan sistem analog keluaran berbasis digital. Kita lanjut ke I2C atau Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial sinkron yang menggunakan dua jalur, yaitu SDA untuk data dan SCL untuk clock. Protokol ini mendukung konsep master slave di mana master mengendalikan komunikasi dan slave merespon sesuai alamatnya. Setiap perangkat pada bus I2C memiliki alamat unik. Fungsi utama I2C adalah memudahkan koneksi banyak perangkat hanya dengan dua kabel, sehingga hemat pin dan sederhana. Dari sisi hardware, banyak sensor modern menggunakan I2C, seperti accelerometer, giroskop, sensor suhu, RTC, dan OLED display. Tujuan mempelajari I2C adalah agar kita memahami cara menghubungkan beberapa perangkat digital secara efisien dalam satu sistem embedded. Protokol ini penting karena banyak modul sensor dan peripheral di pasaran menggunakan antarmuka I2C. Yang mempelajari meliputi addressing, start condition, stop condition, acknowledge, register sensor, pembacaan dan penulisan data, serta konsep multi-device dalam satu bus. Contoh penerapannya adalah membaca data IMU, RTC, sensor lingkungan, dan menampilkan hasil ke layar OLED menggunakan jalur komunikasi yang sama. Kita lanjut ke SPI storage. SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dirancang untuk transfer data berkecepatan tinggi. Lalu SPI ini biasanya menggunakan 4 jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan CS. Berbeda dengan I2C yang berbasis alamat, SPI memilih perangkat target melalui sinyal chip select.
Fungsi SPI adalah memungkinkan pertukaran data yang cepat dan stabil, terutama untuk perangkat yang membutuhkan bandwidth lebih tinggi. Oleh karena itu, SPI sering digunakan pada memori flash, SD card, display grafis, sensor cepat, dan modul radio tertentu. Tujuan mempelajari SPI adalah agar kita memahami komunikasi periferal berkecepatan tinggi dan mengetahui kapan SPI lebih cocok digunakan dibandingkan I2C atau UART. Dalam sistem embedded, pemilihan protokol sangat mempengaruhi performa. Materi yang dipelajari biasanya mencakup mode clock SPI, full duplex communication, chip select, kecepatan transfer, dan struktur pengiriman data. Contoh penerapannya adalah pencatatan data ke SD card, komunikasi dengan modul memori eksternal, atau tampilan data ke layar TFT yang membutuhkan refresh cepat. Kita lanjut ke DMA. DMA atau Direct Memory Access adalah fitur yang memungkinkan perpindahan data antara periferal dan memori atau antar area memori tanpa campur tangan CPU secara terus-menerus. Artinya, CPU hanya mengatur transfer di awal, lalu DMA akan menjalankan pemindahan data secara otomatis. Fungsi utama DMA adalah meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi beban prosesor. Dalam aplikasi embedded yang menangani data dalam jumlah besar atau terus-menerus, penggunaan DMA sangat membantu karena CPU dapat fokus menjalankan logika program lain. Tujuan mempelajari DMA adalah agar kita memahami teknik optimasi performa pada sistem embedded modern. Saat sistem semakin kompleks, tidak semua proses transfer data sebaiknya dilakukan oleh CPU karena hal itu dapat mengurangi respons sistem terhadap tugas penting lainnya. Yang dipelajari meliputi kenal DMA, trigger transfer, circular mode, buffer memori, sinkronasi dengan ADC, UART, dan atau SPI, serta dampaknya terhadap efisiensi. Contoh penerapannya adalah pembacaan adisi secara kontinu, penerimaan data UART dalam jumlah besar, streaming audio, dan logging data real time. Kita lanjut ke FreeRTOS task. FreeRTOS adalah real-time operating system ringan yang dirancang untuk microcontroller. Dalam FreeRTOS, pekerjaan dibagi menjadi beberapa task, yaitu unit eksekusi yang berjalan seolah-olah paralel. Sebenarnya prosesor menjalankan secara bergantian dengan bantuan scheduler, tetapi hasilnya terasa seperti multitasking. Fungsi utama task adalah memisahkan pekerjaan berdasarkan tanggung jawab. Misalnya satu task untuk membaca sensor, satu task untuk komunikasi, dan satu task untuk kontrol aktuator. Dengan pembagian seperti ini, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih siap untuk sistem kompleks. Tujuan mempelajari FreeRTOS task adalah agar kita memahami konsep multitasking dan real-time scheduling dalam embedded system. Ini penting karena sistem modern jarang hanya mengerjakan satu hal saja. Biasanya ada banyak proses yang harus berjalan bersamaan. Materi yang dipelajari yaitu meliputi pembuatan task, prioritas task, delay task, scheduler task, stats, dan konteks switching. Contoh penerapannya adalah sistem monitoring suhu yang sekaligus mengontrol kipas, menampilkan data ke LCD, dan mengirim data ke server secara bersamaan. JW dan semapur. Dalam FreeRTOS, JW digunakan untuk mengirim data antar task atau antara interrupt dengan task. Q menyimpan data dalam antrian sehingga task penerima dapat mengambilnya dengan aman. Sedangkan semapur digunakan untuk sinkronasi atau pengaturan akses terhadap resource bersama. Fungsi Q adalah menjaga komunikasi antar task tetap teratur dan aman. Fungsi semapur adalah mencegah konflik ketika beberapa task ingin menggunakan resource yang sama, misalnya SSD, UART, atau memori bersama. Ada juga binary semapur dan mutex yang memiliki fungsi khusus dalam sinkronasi. Tujuan mempelajari Q dan semapur adalah agar kita memahami bagaimana sistem multitasking dapat bekerja dengan rapi tanpa terjadi benturan data. Pada sistem real time, pembagian tugas saja belum cukup. Komunikasi dan sinkronisasi juga harus dikelola dengan benar. Timer dan notification. Pada real time task biasa, terdapat juga software timer yang digunakan untuk menjalankan fungsi callback pada interval tertentu. Software timer cocok untuk tugas ringan yang bersifat periodik tanpa harus membuat task khusus. Selain itu, ada task notification, yaitu mekanisme komunikasi yang lebih ringan dengan cepat dibandingkan queue.
Tujuan mempelajari timer dan notification agar kita dapat memilih mekanisme yang paling efisien untuk kebutuhan sistem. Tidak semua masalah terus diselesaikan dengan task dan queue. Sedangkan timer atau notification justru lebih cepat. Lanjut ke memory advance. Dalam embedded system, memori adalah sumber daya yang sangat terbatas sehingga harus dikelola dengan hati-hati. Ada dua area yang paling sering dibahas, yaitu stack dan heap. Stack digunakan untuk penyimpanan sementara seperti variabel lokal dan konteks task, sedangkan heap digunakan untuk alokasi memori dinamis. Tujuan mempelajari memori advance adalah agar kita memahami bagaimana merancang sistem embedded yang hemat dan stabil. Program yang secara logika benar tetap bisa gagal bila penggunaan memori buruk. Network. Materi network pada embedded system membahas bagaimana perangkat dapat terhubung dengan jaringan lokal maupun internet. Dasar yang dipelajari umumnya meliputi model komunikasi TCP atau IP, alamat IP, port, protokol pengiriman data, dan komunikasi klien server. Pada sistem embedded modern, topik ini sangat penting karena berkaitan dengan IoT. Tujuan mempelajari network adalah agar kita memahami bagaimana menghubungkan microcontroller ke dunia internet dan bagaimana dipertukarkan secara aman dan struktur-struktur. Ini penting untuk pengembangan smart home, monitoring jarak jauh, industrial IoT, dan sistem otomatis berbasis cloud. Kesimpulannya, jadi embedded system ini merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara efisien dan real time. Dalam pembelajaran ini, kita telah mempelajari berbagai komponen penting, mulai dari dasar seperti GPIO, interrupt, timer, hingga komunikasi data seperti UART, I2C, dan SPI. Selain itu, kita juga memahami bagaimana membaca data sensor menggunakan ADC Center, menghasilkan output menggunakan PWM. Semua materi ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem embedded yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.